Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Pada kesempatan ini kita akan melanjuti pembahasan kita, yaitu maqalah ke-24 di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya wa aslu jami'il fitani man'ul usri waz zakat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sumber semua kesalahan adalah cinta akan dunia. Sedangkan sumber semua fitnah adalah tidak mau membayar 1/10 harta zakat makanan dan tidak mau membayar zakat pada umumnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini menyampaikan dua pesan utama yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap harta dan kewajiban agama. Yang pertama, cinta dunia sebagai sumber kesalahan. Hubbud dunya, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Jadi cinta dunia sebagai sumber kesalahan. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa kecintaan berlebihan terhadap dunia dalam arti mengutamakan kepentingan duniawi di atas nilai-nilai agama dan moral adalah akar dari berbagai kesalahan. Cinta dunia seringkali membuat seseorang lalai akan tanggung jawabnya kepada Allah, melupakan akhirat dan terjebak dalam perbuatan dosa seperti keserakahan, kezaliman, dan pelanggaran hak-hak orang lain. Yang kedua, mengabaikan zakat sebagai sumber fitnah. Hadis ini juga menyoroti bahwa menolak untuk menunaikan kewajiban zakat, baik dalam bentuk zakat hasil pertanian 1/10 jika disirami air hujan, maupun zakat pada umumnya, dapat menjadi penyebab fitnah, kerusakan, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Zakat bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar dalam mengurangi kemiskinan, ketimpangan, dan menciptakan keseimbangan dalam komunitas. Adapun penjelasan kontekstualnya adalah hadis ini mengajarkan kepada umat Islam, yaitu pentingnya memiliki hubungan yang seimbang dengan dunia. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari harta atau menikmati kehidupan duniawi. Tidak. Tetapi mengingatkan agar tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Selain itu, kewajiban zakat menegaskan nilai keadilan sosial dalam Islam yang mendorong redistribusi kekayaan untuk membantu yang membutuhkan
dan menjaga keharmonisan sosial. Relevansi dalam kehidupan modern artinya pesan hadis ini sangat relevan dalam konteks modern di mana materialisme dan individualisme dan hedonisme seringkali mendominasi cara hidup manusia. Menunaikan zakat dan menghindari kecintaan berlebihan terhadap dunia mengingatkan kita akan pentingnya menjalani hidup dengan nilai-nilai spiritual dan sosial yang kuat. Ada beberapa poin yang memperkaya pembahasan kita ya pada saat ini ya dalam makalah yang terkait hadis yang tadi telah kita bacakan. Yang pertama, cinta dunia dalam perspektif Al-Quran. Ya, Al-Quran banyak membahas bahaya cinta dunia yang berlebihan. Misalnya surat Al-Hadid ayat 20. Ya. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, hiburan, perhiasan, saling berbangga di antara kamu dan berlomba-lomba dalam kekayaan serta anak keturunan. Ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan sementara yang tidak seharusnya menjadi prioritas utama. Surat At-Takasur ayat 1-2. Bermegah-megahlah, ya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kecintaan terhadap dunia seringkali membuat manusia lalai terhadap tujuan hakiki kehidupannya. Kehidupannya yaitu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan akhirat. Yang kedua, makna zakat sebagai pilar sosial. Artinya zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan bertanggung jawab kolektif. Ada beberapa hikmah zakat, ya. Membersihkan harta dan jiwa. Dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Zakat tidak hanya membersihkan harta dari unsur-unsur tidak berkah, tetapi juga membersihkan hati dari sifat kikir dan egoisme. Mengurangi ketimpangan sosial. Zakat bertujuan untuk membantu golongan yang kurang mampu, asnaf, seperti fakir miskin dan orang-orang yang berhutang. Hal ini mencegah kesenjangan ekonomi yang bisa menjadi sumber konflik dalam masyarakat. Yang ketiga, hubungan antara cinta dunia, ya, hubungan antara cinta dunia dan lalai membayar zakat. Kecintaan terhadap dunia seringkali membuat seseorang enggan menunaikan zakat karena takut hartanya berkurang. Padahal dalam Islam, zakat adalah bentuk investasi spiritual dan sosial yang membawa keberkahan. Nabi SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah, dan Allah akan menambah kemuliaan bagi seseorang yang memaafkan orang lain. Serta Allah akan meninggikan derajat orang yang tawadu karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, dampak sosial dari mengabaikan zakat. Jika zakat tidak ditunaikan, masyarakat dapat menghadapi berbagai krisis, ya, seperti kemiskinan yang meluas, ketidakseimbangan ekonomi, menciptakan kesenjangan sosial yang dapat memicu konflik. Hilangnya keberkahan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa meninggalkan kewajiban zakat bisa menjadi penyebab turunnya ajab dan berkurangnya keberkahan pada umat. Yang kelima, contoh aplikasi di zaman Nabi. Artinya pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, zakat dikelola secara terpusat untuk memastikan distribusi yang adil. Salah satu contoh suksesnya adalah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, di mana zakat dikelola dengan baik
sehingga hampir tidak ada orang miskin yang membutuhkan bantuan. Adapun hakikat dari pembahasan mengenai cinta dunia, zakat, dan dampaknya dapat diringkas dalam beberapa poin yang menjadi landasan kehidupan Islami. Yang pertama, hubungan manusia dengan dunia. Islam mengajarkan bahwa dunia adalah tempat persinggahan sementara, bukan tujuan akhir. Cinta dunia yang berlebihan menyebabkan seseorang lupa kepada Allah dan tujuan sejatinya, yaitu mencari keridhaan Allah dan mempersiapkan kehidupan akhirat. Dunia adalah sarana, bukan tujuan. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia untuk mengukur ketaatan, keikhlasan, dan kesyukuran mereka. Hidup yang berorientasi duniawi semata membuat manusia cenderung serakah, egois, dan lalai terhadap tanggung jawab moral dan spiritualnya. Yang kedua adalah hakikat kepemilikan harta. Harta dalam pandangan Islam bukanlah milik mutlak manusia, melainkan titipan dari Allah. Zakat adalah simbol pengakuan bahwa sebagian harta yang dimiliki seseorang ada hak orang lain di dalamnya. Tanggung jawab kolektif. Islam memandang bahwa kesejahteraan individu tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberkahan harta yang digunakan sesuai dengan syariat akan membawa keberkahan, sementara yang diabaikan dapat membawa musibah. Yang ketiga, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Islam tidak melarang manusia untuk mencintai dunia atau mencari harta, selama itu dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melupakan akhirat. Allah berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagian kamu di dunia. Wala tansan nasibaka minad dunya." Ya, surat Al-Qasas ayat 77. Yang keempat, pentingnya zakat sebagai ujian keimanan. Zakat adalah salah satu bentuk nyata keimanan seorang muslim. Ia menguji keikhlasan apakah seseorang mampu memberi tanpa mengharapkan imbalan duniawi. Kepedulian artinya apa? Apakah seseorang sadar bahwa hidupnya terkait dengan kesejahteraan orang lain? Ketaatan artinya apa? Apakah seseorang tunduk kepada perintah Allah meskipun menyangkut harta yang dicintainya? Ya. Adapun yang kelima, yaitu hakikat kehidupan menuju akhirat yang kekal. Pada akhirnya, cinta dunia dan lalai terhadap zakat menunjukkan kekeliruan dalam memahami tujuan hidup. Hidup di dunia adalah perjalanan menuju kehidupan yang abadi. Segala amal, termasuk sikap terhadap dunia dan harta, akan menentukan kedudukan seseorang di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Jadilah di dunia seakan-akan kamu seorang asing atau seorang pengembara." Hadis riwayat Bukhari. Hakikat semua ini adalah mengingatkan bahwa manusia terus hidup dengan prinsip keseimbangan, menjadikan dunia sebagai sarana menuju kebahagiaan akhirat, dan tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial sebagai khalifah di bumi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan dari semua ini yaitu terletak pada harmoni yang diajarkan Islam dalam mengelola hubungan manusia dengan dunia, harta, dan kehidupan akhirat. Ada beberapa aspek kehidupan yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah keselarasan antara dunia dan akhirat. Islam tidak melarang manusia untuk menikmati dunia, tetapi mengajarkan keseimbangan. Keindahan terlihat dalam ajaran untuk
menggunakan dunia sebagai jalan menuju kebaikan di akhirat. Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Keindahan di sini terletak pada ajaran untuk menikmati dunia tanpa melupakan akhirat, menciptakan kehidupan yang penuh makna dan arah. Yang kedua adalah harta sebagai ujian dan alat kebaikan. Islam mengajarkan bahwa harta adalah titipan Allah yang membawa tanggung jawab. Keindahannya terletak pada bagaimana harta dapat digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama. Zakat sebagai simbol keadilan sosial, artinya dengan mengeluarkan zakat, seseorang belajar untuk melepaskan cinta dunia dan menyebarkan kebaikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini menciptakan keindahan dalam hubungan antar manusia, memperkuat solidaritas dan menanamkan kasih sayang. Yang ketiga adalah keindahan spiritual, hidup untuk Allah. Ya. Meninggalkan cinta dunia dan melaksanakan zakat mengarahkan hati untuk lebih dekat kepada Allah. Keikhlasan dalam zakat, memberikan sebagian harta tanpa pamrih duniawi, adalah bentuk keindahan spiritual di mana seorang muslim merasakan ketenangan hati karena telah memenuhi perintah Allah dan membantu orang lain. Rasa syukur dan rendah hati. Artinya zakat mengajarkan bahwa semua yang dimiliki adalah pemberian Allah. Menciptakan rasa syukur yang mendalam dan kesadaran untuk selalu berbagi. Yang keempat adalah keseimbangan sosial, yaitu harmoni dalam masyarakat. Artinya apa? Keindahan Islam juga terletak pada dampaknya terhadap masyarakat. Dengan zakat, jurang antar si kaya dan si miskin dapat dipersempit. Solidaritas dan persaudaraan terbentuk, menciptakan masyarakat yang saling mendukung dan penuh kasih sayang. Tidak ada yang merasa tertinggal karena Islam menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ibadah. Yang kelima adalah cinta dunia yang terkendali membawa kedamaian. Artinya ketika manusia memahami bahwa dunia bukan tujuan, mereka menjadi lebih damai. Keindahan terlihat dalam sikap hidup yang sederhana, tidak tamak, dan fokus pada kebahagiaan sejati. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kaya bukanlah orang yang memiliki banyak harta, tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, pemberian yang menghidupkan orang lain. Artinya apa? Zakat dan sedekah menciptakan keindahan yang nyata, seperti senyuman orang yang terbantu, hilangnya tetesan air mata di pipi para fakir miskin, kehidupan yang terselamatkan, dan rasa persaudaraan yang tumbuh. Semua ini mencerminkan kasih sayang Allah melalui hamba-hambanya. Keindahan sejati terletak pada keteraturan dan keseimbangan yang diciptakan Islam dalam kehidupan manusia. Dunia yang dinikmati tanpa melupakan akhirat. Harta yang dimanfaatkan tanpa menjadi budaknya, dan hubungan yang saling menguatkan dalam masyarakat. Inilah harmoni ilahi yang membawa kebahagiaan bagi jiwa dan dunia.
Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.